Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas taufik hidayah-hidayahnya kita masih dikumpulkan di majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan Allah yang menggenggam jiwa-jiwa kita semua, membukakan hati-hati kita semua, sehingga dengan ilmu ini kita dikasih amal yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Karena terlalu banyak orang yang hanya punya ilmu tapi tidak punya hidayah amal. Tahu sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu itu, khususnya berkaitan dengan perintah-perintah yang Allah wajibkan terhadap hamba-Nya ini. Saat ini kita akan mengkaji tentang hakikat musibah yang ini kaitannya dengan kehinaan. Jadi orang yang dihinakan oleh Allah karena tidak mau dekat dengan Allah itu adalah musibah yang terbesar. Dihinakan manusia, Rasulullah SAW tetap mulia di hadapan Allah. Tapi kalau sudah dihinakan oleh Allah, karena dia juga menghinakan perintah-perintah Allah, maka itulah musibah yang terbesar, di mana dia tidak mau menghadap kepada Allah. Syekh Ibnu Athaillah menyatakan al-khidlan kullul khidlan anta tafarragha minasyawaghil summa la tatawajjahu ilaihi wa takil awaqi'uka summa la tarhalu ilaihi. Kehinaan al-khidlan, mahdula itu dihinakan, khidlan kullul khidlan, yakni kehinaan yang sempurna. Berarti al-khidlan, kullul khidlan ini orang yang betul-betul sangat hina. Siapakah itu? Yakni orang yang lapang, tafarragh, faragh minasyawaghil, dari kesibukan-kesibukan. Lalu dia tidak mau menghadap kepada Allah. Khususnya ini kesibukan hati, karena memang kesibukan dunia, maksud saya lapang dari kesibukan dunia itu nyaris tidak ada. Jadi orang yang betul-betul hina, kehinaan yang sesungguhnya itu, manakala orang lapang dari kesibukan-kesibukan, segala sesuatu yang menyibukkan hatinya, dia lapang, tapi dia tidak menghadap kepada Allah. Dan apalagi tandanya, yakni orang yang sedikit halangannya, halanganmu itu sedikit, tapi kamu tidak mau berjalan menuju Allah, rihlah tarhalu ilaih. Faragh, selama ini orang menunggu waktu lapang. Nanti saja saya ke masjidnya kalau sudah tua. Maaf yang sudah tua ke masjid, alhamdulillah. Nanti saja saya ngaji kalau sudah pensiun. Alhamdulillah yang sudah pensiun ngaji sudah lama. Nunggu waktu lapang itu min ru'unatin nafas.
itu kerumpung. Kerumpung itu bodoh. Orang yang sangat bodoh. Kenapa? Karena tidak ada waktu lapang. Walaupun memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, al-farag atau as-sihhah wal farag. Ada dua nikmat yang sering kebanyakan manusia itu tertipu. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat lapang. Namun lapang di dunia itu, faidha faragta fansab. Apabila kamu telah selesai, maka siap juga. Terus menghadap Allah. Tidak ada kelapangan yang sejati. Sebagaimana diungkap dalam hikmah yang awal-awal. Ihalatukal a'mal ala wujudil farag min ru'unatin nafas. Ketika engkau menunda untuk melakukan amal, menunda itu agar datang waktunya lapang min ru'unatin nafas. Ini bagian daripada kebodohan seseorang itu. Kenapa demikian? Karena memang orang-orang yang beriman itu tidak menunggu waktu lapang, karena waktu lapang itu enggak ada. Ketika orang ingin waktu lapang, bal yatakhattatuhu al-maut qabla dzalik. Kematian yang datang duluan sebelum waktu lapang. Besok saja saya ngaji, kita tidak tahu besok itu masih hidup atau enggak. Siapa yang menjamin di antara kita bahwa besok masih hidup? Ya pengen hidup, bah. Ya doa pengen masih hidup. Tapi kita tidak tahu dan tidak ada yang memastikan. Jangan nunjuk-nunjuk begitu, bah, khawatir ketunjuk. Yang besok kemudian kenapa? Li'anna asghalad dunya yatada'a ba'duha ila ba'din. Kesibukan dunia itu sebagian menarik kepada sebagian lain. Nanti kalau saya sudah jadi pimpinan lebih sibuk daripada bawahan. Karena memimpin bawahan. Orang sering nggak berpikir seperti itu. Nanti kalau saya sudah kaya raya nanti jalan terus, jalan-jalan. Orang ini repot yang seperti ini. Jadi orang menunggu waktu lapang untuk melakukan amal itu tanda kebodohan diri. Sehingga kita harus terus menghadap Allah, infiru khifafan aw thiqala. Kata Allah di dalam Al-Quran, wasiqala. Datanglah kalian semua kepada Allah baik dalam keadaan ringan maupun berat. Wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jihadlah kalian semua dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kalian tak tahu. Ringan maupun berat, kita tetap menghadap kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli, dia tetap mengingat Allah. Jangan orang sibuk saya mendagang, jualan. Jadi nggak bisa ngaji.
Betapa kadang orang itu lebih mementingkan sesuatu yang dituntut oleh yang lain daripada dituntut oleh Allah. Apa yang dituntut oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma khuliqtu litijarah. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kita diciptakan bukan untuk dagang. Bukan untuk yang lain ibadah. Artinya apa? Ketika ibadah nomor satu, maka dagangmu, riasah martabat kedudukanmu, itu adalah jalan menuju Allah. Namun banyak orang yang dituntut oleh Allah untuk belajar. Maaf ini, daripada kesinggung lebih baik berubah diri. Banyak orang yang sampai saat ini belum bisa baca Al-Quran. Daripada kesinggung lebih baik ngaji di Masjid Al-Hikmah ini, ada Baji Ojon. Baik dalam waktu subuh ya, ngaji. Umur berapa? Yang lainnya pinter, ilmu perdagangan, ilmu pertanian, ilmu lainnya. Tapi ilmu ngaji. Bahkan rukun sholat, rukun wudhu, banyak orang yang tidak tahu. Sehingga kalau sholat sendirian ketinggalan, bisa jadi ngebut dia. Ngebut itu nyusul imam. Nah, imam sudah sujud, dia nyusul, ruku sendiri. Ini ilmu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dituntut oleh Allah. Ilmu bagaimana cara kita dekat dengan Allah dalam kondisi apapun. Dituntut oleh Allah. Tapi ternyata manusia lebih banyak sibuk dengan kesibukan dalam penting duniawi dia yang menjadikan dia lalai dari Allah. Awas, yang dimaksud dunia itu adalah segala sesuatu yang menghalangi dari Allah, itu disebut dengan dunia. Jadi dagang, jualan, kalau ini menjadikan orang ingat sama Allah, bahkan banyak memberikan manfaat kepada orang lain, niatnya adalah karena Allah, maka itu bukan disebut dengan dunia, tapi itu akhirat. Nilai-nilai yang mulia. Karena itu orang mukmin adalah mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat, nilai akhirat. Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada ini. Lebih kekal nilainya. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama. Ya, sebelum kita ke akhirat sudah ada di dunia dulu. Ini bicara tentang orang yang mau melakukan amal menunggu waktu lapang. Di hikmah yang paling bawah, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan itu tanda bodohnya seseorang. Karena dunia ini dari satu kesibukan ke kesibukan lainnya terus akan bergulir begitu. Jadi bawahan nanti saja makin sibuk terus. Nanti saja kalau sudah nikah, sibuk dengan pasangan. Nanti kalau punya anak, sibuk karena ada kewajiban. Nanti sibuk dengan cucu, yang punya cucu nih ya. Nah, sekarang Syekh Ibnu Athaillah menyatakan orang itu lapang dari kesibukan-kesibukan, tetap tidak menghadap Allah. Itu namanya al-khidlan, kullul khidlan. Orang yang sangat hina.
Kenapa disebut dengan sangat hina ini? Karena sesungguhnya kita kembali memahami apa tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan utama ditinggalkan, tujuan lain diambil. Ini orang salah logikanya. Ini roh. Sehingga seperti cerita-cerita, ada Ibrahim bin Adham, ini pangeran. Lalu ada suara dari atas. Katanya lagi nyari sesuatu di atas itu. Masa nyari onta di atas. Lalu kata suara itu, masa nyari Tuhan di kerajaan. Dia terhenyak. Ibrahim bin Adham langsung itu keluar dari kerajaan putra mahkota. Karena ada suara, apakah untuk ini engkau diciptakan? Dia bermewah-mewahan, berburu, memanah segala macam, apakah untuk ini engkau diciptakan? Sehingga sadar gitu. Orang tidak menghadap kepada Allah. Rintangannya sedikit, halangannya sedikit, sakit kutil doang. Tapi nggak datang ke masjid. Kenapa? Lagi sakit kutil. Kutil mah dikutil aja sudah hilang. Ya sakit. Lagi sakit berat saja, tetap kita menghadap Allah lewat zikir yang ada di hati. Karena taat kepada Allah itu lawana. Allah memberikan macam-macam taat itu. Kenapa? Min sya'nin nafsi. Karena hakikat diri itu adalah sibuk dengan sesuatu yang satu. Awas, jangan sibuk dengan satu istri. Maksudnya bosan dengan sesuatu yang satu itu bosan. Allah tahu ya. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah memotret itu. Kenapa Allah memberikan macam-macam warna taat? Karena memang manusia itu, diri manusia itu bosan kalau melakukan sesuatu syai'in wahid. Sesuatu yang satu itu, bosan. Zikir saja banyak. Kalau subhanallah bosan, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah bosan, Allahu Akbar. Taat kepada Allah, sholat sunnah, bosan, ganti baca Al-Quran, ganti selawat. Lawana, kata Syekh Ibnu Athaillah. Apa alasannya? Kata Syekh Jaruk, agar nanti di akhirat kamu tidak bisa berdalih kepada Allah. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak taat? Ya gimana saya bisa taat? Saya sibuk. Bukankah dalam kesibukan itu ada zikirmu, membantumu terhadap orang lain, itu bagian daripada ketaatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang tidak berhujjah. Ini kata Syekh Zaruk di dalam syarah hikamnya. Karena itu Allah ngasih warna-warni sudah, agar orang tidak punya udzur alasan bahwa saya tidak bisa melakukan ketaatan. Nanti kata Allah, bohong. Kami berikan warna-warni ketaatan itu. Sehingga ketika kita jalan pun, imatatul adza anit thoriq, membuang duri dari jalan. Segala sesuatu yang menghalangi dari jalan, jalan umum. Apalagi sampai mobil tidak bisa lewat, karena ada mobil, karena ada motor, itu bagian imatatul adza. Itu harus digeser mobil itu. Kalau perlu diangkat. Karena banyak ini di jalan-jalan nuansa Majasem ini, kadang ada jalan itu yang mobil kita nggak bisa lewat jalan itu. Nanti bagian daripada program RW baru. Agar parkir itu tepat gitu. Silahkan parkir di depan, tapi tepat, jangan parkir sebelah sininya motor, sebelah sininya mobil, apalagi sama-sama mobil, ini nggak bisa lewat. Ini menghalangi jalan.
menghalai kemaslahatan umat. Jadi jangan dipahami matotul adza anit thoriq, bagian daripada iman itu nyari duri. Nah sekarang bukan duri. Enggak ada duri. Ya ada duri pisang, ya khawatir ada nenek-nenek lewat itu ya, takut terpleset. Ini juga bagian. Karena kalau kepleset jatuh khawatir nanti kena kepala. Sekarang juga mobil, kendaraan. Kecuali emergensi kayak begini, ini sedang renovasi. Dimaklum itu. Kalau enggak yang maklum itu orang yang tidak memahami dirinya, padahal suatu saat dia juga punya hajat kebutuhan. Yang pasti minta kepada masyarakat untuk memahami kondisi dia yang mau hajatan, ambil setengah jalan atau nutup jalan itu karena ada jalan lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, balil wajib alaika an tubadira ila dzalik. Yang wajib atasmu untuk segera badiru bil a'mal. Kamu itu buru-buru untuk melakukan amal. Watarmi bil awaik wasyawagil. Kamu hendaklah lempar berbagai macam perintangan dan kesibukan. Kesibukan hati. Banyak orang yang sibuk fisiknya, tapi hatinya tetap menghadap kepada Allah. Karena menghadap kepada Allah bukan zikir panjang. Ini repot kalau pejabat zikir panjang. Yang antri sudah 100 minta tanda tangan. Di mana pejabatnya? Lagi zikir. Ya Allah, dia nggak tahu bahwa dengan tanda tangan membantu orang lain itu bagian daripada ketaatan, khidmat dia kepada Allah. Gara-gara tidak ngaji, tidak mencari ilmu. Zikirnya panjang. Padahal itu waktu kantor gitu. Ya. Termasuk jangan pura-pura ibadah jadi tameng, lalu ngambil waktu. Siru ilallah ya azza wa jalla. Jadi berjalanlah kalian semua menuju Allah subhanahu wala tantaziru as-sihah. Jangan nunggu sehat. Fa inna tadzara sihah batalah. Karena orang kalau nunggu-nunggu sehat artinya dalam kondisi kekurangan sehat pun tetap kita menghadap Allah. Banyak orang yang sakit tidak karena tidak tahu ilmunya dan tidak mau nyari tahu. Gimana kalau lagi sakit itu kemudian meninggal dunia? Maaf, Tadus bin Ni'am, saya waktu aliyah aja kata dokter nggak boleh miring kanan kiri. Jadi sholat itu ngebedak-dak begini. Karena waktu itu usus buntu apa kata dokternya, kalau salah-salah ini bisa dioperasi. Nurut tayamum itu begitu, tetap menghadap ke atas sholat itu. Dokter datang lagi boleh 3 hari miring, jadi bisa miring sholatnya, tapi dalam keadaan tiduran. Dilakukan itu. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, anaknya membutuhkan, lalu nanti sholat dengan isyarat. Karena memang sholat tidak boleh ditinggalkan. Selagi orang masih ingat. Kalau tidak ingat berarti mati. Harus disolati itu, bukan sholat sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in zalat syawaghiluka wa qallat awaikuka summa qa'adta anit tawajjuh war rahil fa hadza huwal khidlan kullul khidlan.
A'adzanallahu minhu. Jika hilang kesibukanmu dan sedikit rintanganmu, lalu kamu duduk, menghadap, datang, rihlah kepada Allah, berjalan menuju Allah. Katanya ini disebut kehinaan yang sesungguhnya. Karena orang menunggu waktu lapang. A'adzanallahu minhu. Kami berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Jadi jangan sampai kita melakukan begitu. Qala Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu, Imam Al-Qushairi yang terkenal dengan Risalah Qushairiyahnya. Kitabnya ini sudah diterjemahkan ke Indonesia. Faragul qalbi minal asghal ni'matun azimah. Lapangnya hati dari kesibukan-kesibukan, bukan fisik, jawari. Jadi hati ini lapang dari berbagai macam kesibukan, itu nikmatun azimah. Ini nikmat yang agung. Wa idza kafara 'abdun hadhihi ni'mah bi an fataha ala nafsi babal hawa wanjaro fi qiyadis syahawat. Kalau seorang hamba tertutup dari nikmat ini, maka yang muncul itu pintu hawa nafsu, syahwat dia. Artinya hatinya itu lepas daripada kesibukan pada selain Allah, sibuknya adalah dengan Allah, dalam arti berbagai macam ketaatan tadi. Min syarril waswasil khonnas. Bisikan-bisikan yang tersembunyi. Khonnas itu yang naik turun bagaikan bintang. Fala uqsimu bil khunnas. Karena dalam Al-Quran kata khonnas itu hanya disebut 2 kali. Di dalam surat An-Nas dan di dalam ayat fala uqsimu bil khunnas, itu bintang. Jadi setan itu seperti bintang. Dia muncul dan tenggelam. Kalau orang ingat Allah, maka setan itu mati kutu. Tapi kalau orang lupa pada Allah, setan yang muncul. Makanya hati kitanya jangan disibukkan dengan segala sesuatu selain Allah. Kalau disibukkan dengan segala sesuatu selain Allah, maka ini musibah yang terbesar. Musibah terbesar itu bukan kehilangan uang, tapi kehilangan umur menghadap Allah. Karena itu tidak bisa diulangi. Kehilangan uang insya Allah ada gantinya, dicari nanti ya. Tapi kalau kehilangan umur, sehingga Imam Hasan Al-Basri menyatakan kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Manakala satu hari ini terlewatkan dari ibadah taat kepada Allah, maka sebagian dari dirimu itu hilang. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus terus menjaga hati kita menghadap kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang ingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring, artinya seluruh kondisi dia selalu ingat Allah. Ingat Allah ini mendorong dia untuk taat. Awas, bukan ingat Allahnya di kepala. Karena banyak orang yang tahu tentang keutamaan amal, tapi dia tidak melakukan. Akalnya sih jalan, tapi hatinya yang tidak jalan. Tasawuf ini melampaui akal, bukan tanpa akal. Hikam ini bagian daripada kajian tasawuf.
Allah itu maha suci, maka tidak bisa didekati kalau kotor. Karena itu datang kepada Allah dengan proses penyucian jiwa kita. Dengan apa? Tobat Allah sukai. Datang terus kepada Allah. Ketuk pintu Tuhan. Ketuk pintu yang kita cintai. Karena orang yang cinta akan terus menerus berada di pintu yang dicintainya. Ketuk pintu yang dicintai belum dibuka saja, ditunggu. Ketuklah pintu rahmat Allah. Sehingga kita semakin dekat taufik hidayah ini. Lawan taufik itu sebenarnya adalah khidlan. Sehingga ada tafsiran al-khidlan, kehinaan itu adamut taufik wal ma'unah. Jadi tidak adanya taufik dan pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena orang ini melupakan Allah, maka Allah akan lupakan. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang yang melupakan Allah, maka Allah akan jadikan engkau lupa kepada dirimu sendiri. Nanti kemana-mana dia nanya, siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Ya aku ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan raja. Karena kalau raja itu akan tahu segalanya. Yang raja itu maliki yaumiddin. Allah yang merajai hari kemudian. Jamaah yang dirahmati Allah, karena itu ketika dihubungkan dengan renovasi masjid ini pun, ya, ada orang yang punya uang tapi digegem aja. Ada orang yang sedikit tapi berani dia sedekah. Ini namanya apa? Berniaga dengan Allah. Ya setelah kita perhitungkan ya, cuma jangan terlalu cermat perhitungannya. Nanti nggak lepas-lepas ini di tangan. Ya, jangan sampai tangan kita itu maghlulah. Tapi wala tabsutha, jangan basit juga. Jangan terlalu lapang. Jangan terlalu boros. Jangan apa? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Jadi orang pelit banget. Jadi pelit banget, tidak boleh. Dermawan, bukan dermawan, boros sekali tidak boleh. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu pertengahannya. Kecuali donat. Kalau donat itu nggak bagus tengahnya, kosong, nggak ada isinya. Ya ini kaitannya ada orang yang sedikit. Kayak itu mudah-mudahan, khususnya warga nuansa Majasi, terketuk hatinya, agar kemudian infak sedekah terhadap renovasi masjid ini. Ini panitia merancang 4 bulan. Kalau sampai 4 bulan nggak jadi yang tanggung jawab, itu warga nuansa Majasi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah, insya Allah kita terus bergantung kepada Allah sehingga Allah nanti kunjamkan ke dalam hati-hati para hamba Allah yang ada di nuansa Majasem khususnya ini, dan juga hamba-hamba Allah yang ada di luar yang tahu tentang renovasi masjid, insya Allah. Karena ini ada yang ngejebrak itu ya, jatuh itu ya. Ada viral itu ternyata memang di daerah sana ya. Untung waktu mau subuh itu jatuh. Naudzubillahi min dzalik. Ya ini pun mudah-mudahan Allah masih jaga renovasi ini sehingga kuatkan. Ya kita mari berlomba-lomba infak sedekah kita untuk masjid yang kita cintai ini, dan ini bagian daripada ketaatan insya Allah
kita tidak disebut dengan kehinaan karena kita menghadap Allah lewat infak kita, lewat harta yang ada, karena tahu harta ini adalah dari Allah, hanya titipan bagi untuk kita gunakan ke jalan Allah. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita tidak menjadi orang yang sangat hina. Orang yang sangat hina bukan orang miskin, bukan orang yang tidak punya harta, tidak punya jabatan. Tapi orang yang sangat hina adalah orang yang kehilangan Allah pada hatinya. Dia tidak mau datang kepada Allah. Inilah musibah yang terbesar bagi kita semua. Demikian, mudah-mudahan semua ini menjadikan pengingat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.